Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penggunaan animasi pada materi matematika yang sudah saya buat pada kesempatan sebelumnya. Yang pertama, kita buka aplikasi PowerPoint 2013 dulu. Kemudian kita mencari dokumen yang saya sudah simpan sebelumnya. Oke. Pada slide pertama ini, yang saya tampilkan di sini yaitu nama dan NIM saya. Jadi nama saya Inosensia Nida dengan NIM 1701030064. Untuk backgroundnya, saya menggunakan format background, saya pilih gradient fill. Untuk kontras warnanya, saya pilih di gradient stop. Di situ saya atur sesuai dengan kecerahan warna sesuai dengan keinginan saya. Untuk nama ini saya pilih jenis huruf Arial Black dengan ukuran 44. Oke, untuk slide pertama, untuk animasi, sebentar yang di slideshow. Yang pertama, untuk nama ini saya memilih pakai transition atau pakai cara pemunculan desainnya dengan curtains. Selanjutnya untuk slide kedua, backgroundnya saya pilih picture or texture fill dipadukan dengan desain organik. Nah, untuk ukuran hurufnya dan jenis huruf, saya memilih Allegerian dan ukuran huruf 41. Untuk pertunjukan atau animasinya di slideshow nanti saya memilih pakai cross. Berikut slide ketiga. Di sini saya hanya menjelaskan definisi dari segitiga. Nah, untuk backgroundnya saya tetap seperti pada slide pertama, saya memilih grand fill. Kemudian untuk kontras warnanya, saya atur di gradient stop dan mengaturnya sesuai dengan kemauan saya. Ini untuk animasinya, saya memilih ripple dengan jenis hurufnya. Ini untuk yang judulnya pakai band screen sham dan ukuran 24, dan untuk yang isinya Garamond body dengan ukuran 32. Nah, untuk slide keempat, untuk pembuktiannya, backgroundnya saya memilih picture or texture fill yang gambarnya sudah ada di laptopnya saya. Jadi saya tinggal insert saja untuk kasih ubah backgroundnya di slide. Untuk penulisan kata pembuktian, saya menggunakan jenis huruf Garamond dengan huruf 72. Dan untuk animasinya, atau saya menggunakan slip atau pemunculannya pada slideshow nanti menggunakan model slip. Nah, pada slide yang kelima ini kita sudah masuk pada materi atau untuk menjelaskan bagaimana menemukan luas dan keliling segitiga menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, pertama di sini saya menampilkan gambar segitiga di mana saya mengambilnya dari shape. Dan ini gambar segitiganya. Untuk warnanya, saya menggunakan shape fill. Jadi saya memilih warna biru. Oke. Dan untuk penentuan titik sudutnya, saya menggunakan text, yaitu di home. Untuk menentukan titik sudut pada segitiga. Selanjutnya untuk instruksinya, kita mengambil ini model
model gambarnya di shape, saya sama milih yang ini. Nah, untuk gambarnya saya memilih di shape style dengan warna orange. Nah, untuk huruf yang instruksinya saya menggunakan jenis huruf Garamond dengan ukuran huruf 18. Untuk anak panah ini juga saya ambil di shape anak panah yang searah. Berikut anak panah searah. Kemudian untuk yang warnanya di dalam sama seperti tadi, saya memilih di shape style. Sudah. Ini untuk menampilkan atau instruksi untuk menampilkan gambar segitiga sama kaki. Nah, pada slide yang ke-6 di sini pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat suatu segitiga sama kaki ABC, bagaimana buatnya atau bagaimana kreasinya untuk membuat dia menjadi suatu persegi panjang. Jadi ini instruksinya. Instruksi yang pertama ini saya mengambil ini bentuk bangunan dari shape yang kotak ini. Kemudian untuk jenis hurufnya sampai ke Garamond dan ukuran 18. Nah, untuk semua instruksi ini, untuk segitiga ini, di sini saya menggunakan ini animasi lines, yaitu untuk pemindahan dari segitiga. Untuk menggunakan bagaimana kita mengkreasikan supaya segitiga ini agak merenggang gitu kan, atau membuat dia menjadi berubah kedudukannya, yang dari mereka nih bersatu atau kita membuat dia menjadi memisahkan kedua segitiga ini pada garis simetrinya. Nah, selanjutnya supaya nanti ketika segitiga yang sudah kita pisahkan, supaya kita bisa rotasikan dia untuk membentuk menjadi sebuah persegi panjang. Nah, animasi yang saya pakai sini pakai lines, kemudian dengan transitionnya fill off. Kemudian untuk slide ke-7, untuk instruksinya sama seperti saya memilih shape, terus. Nah, untuk yang gambar di dalam ini saya memilih di shape fill untuk mengubah warna dalam ini bangun tersebut. Dan untuk hurufnya saya menggunakan jenis huruf Garamond, kemudian ini ukuran hurufnya 18. Nah, di sini hanya menunjukkan suatu segitiga yang sama kaki yang masih utuh. Nah, slide yang di bawah sini adalah bagaimana segitiga ini saya mengubahnya menjadi persegi panjang. Dari segitiga ABC, saya mengubahnya menjadi persegi panjang ABCD dengan ukuran alas dan tingginya yang sudah dimodifikasi dalam bentuk persegi panjang. Nah, di sini dari yang ini saya bisa menemukan rumus luas segitiga, atau dari rumus luas segitiga saya bisa mengubahnya dalam bentuk rumus luas persegi panjang, sehingga seperti pada judul dari ini slide ini, yaitu untuk menemukan luas segitiga menggunakan pendekatan persegi panjang.
Dan untuk backgroundnya sama seperti tadi, tetap memilih grand fill dengan kontras warnanya di gradient stop. Dan untuk warna yang berubah ini kita pilih di color. Pada slide 9 ini contoh soal. Di sini hanya untuk membuktikan apakah yang sudah kita temukan tadi bisa dipresentasikan dalam contoh soal. Nah, di sini segitiga saya menampilkan segitiga yang sudah dengan ukurannya. Jadi ukuran tinggi segitiga 8 cm dan sisi miringnya 10 cm. Yang untuk soalnya seperti yang lihat di layar ini. Pada slide ke-10, pada slide ke-11 di sini bagaimana pada slide ke-10 kita mencari luas segitiga tadi dengan menggunakan rumus yang sudah kita temukan. Seperti biasa dengan melakukan pengerjaan seperti matematika. Jadi kita menemukan luas segitiga tersebut itu 24 cm. Pada slide ke-11, nah setelah dari segitiga yang ukurannya 8 cm dengan sisi miring 10 cm dengan alasnya yang 6 cm, bagaimana kita mengubahnya menjadi persegi panjang. Nah, di sini saya menemukan, setelah melakukan secara matematis, saya menemukan bahwa didapatkan hasil persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebarnya 3 cm. Jadi di sini terbukti bahwa kita bisa menemukan ini luas segitiga dari pendekatan atau dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, ketika kita mendapatkan suatu segitiga dengan ukurannya, jadi kita bisa mengubahnya dalam persegi panjang dengan ukurannya, tapi nanti hasil luasnya yaitu sama. Nah, di sini yang saya temukan luas suatu segitiga dengan ukuran tingginya 8 cm, alas setengahnya 6 cm dan alasnya 6 cm dan sisi miring 10 cm dengan luas 24 cm itu sama dengan luas persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 3 cm. Untuk backgroundnya sama seperti gradient fill, terus untuk kontras warnanya disesuaikan, dan untuk pergantian warnanya saya memilih di bagian color ini menggunakan warna biru dan warna orange. Ya. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah, saya harap untuk dikoreksi untuk perbaikan pada video selanjutnya. Terima kasih banyak.